Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Vinya Rizky. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ilmu dan seni pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni. Yang kedua ada definisi keputusan. Yang ketiga ada relasi antara pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. Yang keempat ada tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada tipe-tipe keputusan. Yang keenam ada proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada perubahan dalam keputusan. Dan yang terakhir ada kualitas keputusan. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk pembuat dan pengambil keputusan atau decision making man, yaitu penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Ilmu dan seni pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan disebut sebagai sebuah seni karena sebagian kegiatan selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Pengambilan keputusan yang merupakan seni selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap keputusan yang muncul atas pandangan pengambilan keputusan sebagai sebuah seni akan memiliki cita rasa dan nuansa yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengambilan keputusan dianggap sebagai sebuah ilmu dikarenakan aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Ilmu pengambilan keputusan didasarkan atas penerapan gaya pemikiran yang dianut oleh seseorang dan persepsinya atas lingkungan dan masalah. Sehingga kita tahu bahwasanya ilmu dan seni pengambilan keputusan pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menentukan keputusan terbaiknya. Dan pada hakikatnya, definisi tentang pengambilan keputusan dapat dinyatakan sebagai sebuah ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi dan alternatif tindakan yang tersedia guna untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada definisi dari keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Selanjutnya ada relasi antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan. Kesulitan dalam mewujudkan kesesuaian tentang hasil yang mungkin terjadi dengan kenyataan mendorong kita menetapkan proses pengambilan keputusan secara cerdas, di mana proses tersebut dibantu oleh sejumlah teknik analisis penentuan alternatif solusi. Proses pengambilan keputusan menunjukkan langkah sistematis tentang pencarian jawaban atas pertanyaan. Yang pertama ada apa masalah yang dihadapi, yang kedua, mengapa masalah penting untuk diselesaikan, yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan ketiga pertanyaan ini selalu muncul dalam pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, maka diperlukan tahap-tahap yang bisa mendorong terciptanya keputusan yang diinginkan. Yang tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, mendefinisikan masalah secara jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat-alat uji yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, di sisi lain, Simon dalam Fahmi 2013 mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama ada intelligence, yaitu proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan masalah. Yang kedua ada design, yaitu tahapan perencanaan solusi terhadap masalah. Yang ketiga ada choice, yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih alternatif yang terbaik. Yang keempat ada implementation atau implementasi, yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya.
Kemudian ada tipe-tipe keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, dianggap sebagai suatu keputusan yang rutin dijalankan tanpa adanya persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Contohnya, keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP yang sudah dibuat sedemikian rupa. Yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sukar sekali mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Contoh dari keputusan yang tidak terprogram ini adalah penyelesaian kasus unjuk rasa. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, kita harus mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Yang kelima, menganalisis masalah. Yang keenam, memilih satu alternatif. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. Yang kedelapan, ada mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya ada perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada incremental change, yaitu dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya. Yang ini tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua ada turbulence change yang merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Selanjutnya ada kualitas sebuah keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat, haruslah diuji melalui pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan keilmuan yang dipakai di sini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut dipakai dalam bidang ekonomi, teknik, kedokteran, dan sosiologi, maka harus berlandaskan asas-asas pada bidang ilmu tersebut, agar menghindarkan terjadinya tumpang tindih dalam penerapan keputusan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.